Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Saya dari kelas PSTIB, saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2022 Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Operasi pada semester 3 yang diampu oleh Pak Puput. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemanajemenan user dan grup pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya pada Linux Ubuntu. Nah, khususnya lagi yaitu pada Ubuntu Desktop. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut ke praktik bagaimana cara manajemen user dan grup pada Ubuntu Desktop ini. Nah, mungkin langsung lanjut saja. Jadi, di layar teman-teman, bisa teman-teman lihat, ini merupakan login page untuk user Arya Setia Pratama ke Ubuntu Desktop yang saya miliki. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini baru hanya terdapat satu user, di mana nanti kita akan memanajemen bagaimana cara menambahkan user dan lain sebagainya. Nah, oke, kita login dulu terlebih dahulu ke user Ubuntu Desktop kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, untuk pemanajemenan user dan grup ini, saya akan menggunakan terminal. Nah, cara membukanya yaitu kalian klik secara berbarengan saja CTRL Alt T. Nah, oke, terbuka. Kita geser ke tengah, kita agak perlebar. Kita perlebar dulu. Nah, oke. Nah, setelah itu mungkin bisa langsung kita lanjut ke praktik bagaimana cara pembuatan dan pengelolaan pengguna. Nah, jadi yang pertama yaitu terkait pembuatan pengguna atau penambahan pengguna. Nah, untuk penambahan pengguna sendiri itu terdapat dua, dua cara. Di mana cara yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan cara user add, dan yang kedua yaitu add user. Nah, kita akan menggunakan add user. Jadi kalau user add itu nanti kita diminta untuk memasukkan password secara manual. Nah, sedangkan kalau membuat password, maksud saya membuat password secara manual. Nah, tetapi kalau kita menggunakan komen atau perintah add user, nanti secara otomatis ketika kita membuatkan user yang baru, nanti secara otomatis kita diminta untuk memasukkan data-data lainnya seperti password, data diri, nama lengkap, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita ketikkan sudo. Di sini kita ketikkan berarti sudo add user. Nah, nama usernya tadi kan yang pertama kan ada Arya Setia Pratama tuh. Nah, mungkin sekarang namanya Joko Widodo. Joko Widodo. Nah, enter. Oh, sorry, ada yang salah. Ada typo di sini. Harusnya sudo add user Joko Widodo, enter. Nah, ini kita masukkan password super usernya Arestia underscore P, enter. Nah, adding user Joko Widodo. Nah, grup Joko Widodo, new user Joko Widodo. Nah, password untuk Joko Widodo misal 123456778. Enter. Kita masukkan kembali 123456778. Oke. Kita masukkan full name. Full name-nya Joko Widodo. Joko Widodo. Enter. Phone number kita isi acak aja, kita enter aja. Phone juga enter aja, kita lewatin. Yes, oke. Okay. Clear. Nah, jadi mungkin bisa kita cek terlebih dahulu apakah untuk pembuatan user kita telah berhasil. Nah, cara pengecekannya kita bisa lakukan pengecekan secara manual dengan mengetikkan perintah berikut. Kita ketikkan cat dash etc garis miring etc garis miring password. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian akhir ini ada dua user yang sudah ada, yaitu Aresti_P dan Joko Widodo. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat juga, teman-teman bisa lihat ke sini. Ini kita close dulu terminalnya. Kita logoutin aja dulu, logout. Oke.
Nanti bisa kita lihat secara langsung di sini. Nah, di sini nih udah terdapat 2 user yang tadi semulanya hanya satu. Oke, kita masuk lagi ke user area setiap pertama. Kita masukkan passwordnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara pengelolaan pengguna. Yang pertama yaitu ada user mode. Nah, perintah user mode ini sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah atribut pengguna seperti cell, default, group, ataupun home directory. Nah, beragam yang dapat kita lakukan pada pada user mode ini. Salah satunya yaitu ada yang namanya user mode. Jadi ada min s itu untuk cell. Jadi perintahnya ada ini, sebentar teman-teman, ada yang error. Jadi ada sudo user mode sorry user mode min s ini untuk cell, dimana kita untuk mengubah direktori selnya kita ubah misal ke bin base, terus bin base, kemudian kita misal buat Jokowi dulu. Nah, kemudian masukkan tambahkan nama penggunanya Joko Widodo. Oke. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di sini kata kuncinya untuk user mode kan tadi kan beragam. Ada tiga, maksudnya ada tiga jenis. Nah, S itu untuk mengubah direktori dari selnya. Kemudian kalau kita ganti G itu untuk grupnya. Nah, kemudian kalau kita ganti kita ganti G untuk grupnya. Ketika kita ganti menjadi satunya, yaitu ketika kita mengganti menjadi D, kita ganti jadi D, ini akan mengubah direktori dari itunya pet atau home-nya sendiri. Nah, gitu. Jadi misal kita S ya, kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, jadi nanti secara otomatis untuk sel pada user Joko Widodo itu dipindahkan ke direktori bin/base/Joko Widodo. Oke, itu. Kita clear dulu untuk membersihkan. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mempraktikkan selanjutnya yaitu mengenai passwd. Nah, passwd ini digunakan untuk mengubah password atau kata sandi. Misal kita akan mengubah kata sandi dari Joko Widodo yang sebelumnya tadi 1 2 3 sampai 8, kita akan ubah sebaliknya 8 sampai 1 gitu. Oke. Cara mengubahnya sudo passwd nama pengguna Joko Widodo. Oke. Kita enter, ini password. Kita masukkan 8765432 enter. Kita masukkan lagi 8765432 Oke, kita enter. Oke. Jadi sudah terupdate tuh passwordnya. Oke, kita clear. Kita menuju ke praktik selanjutnya yaitu user del. Nah, user del ini kita gunakan untuk menghapus user yang terdapat pada Ubuntu desktop kita. Nah, bagaimana caranya? Begini caranya. Nah, caranya yaitu dengan mengetikkan sudo, perintahnya yaitu user del delete, dimana kita ketikkan langsung nama penggunanya, user del Joko Widodo. Oke, enter. Nah, kita cek lagi apakah Joko Widodo itu masih ada atau tidak. Kita ketikkan cat untuk melihat daftar dari user yang terdapat pada sistem kita. Kita klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian bawah itu hanya terdapat user area setia _ p aja. Jadi Jokowinya sudah hilang. Nah, begitu teman-teman untuk cara menghapus usernya. Nah, kemudian kita dapat mengubah user menjadi super user. Nah, dengan cara user mode. Nah, tetapi kan tadi kan Joko Widodo sudah dihapus, mungkin kita bisa tambahkan lagi terlebih dahulu user baru yang nantinya akan kita buat menjadi super user. Kita tambahkan user Joko Widodo kembali, add user Joko Widodo. Oke, enter.
Oke, new password 123456778 123456778. Ntar full name. Oke, kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, oke, clear. Nah, cara menggunakan user mode yaitu ketikkan saja sudo user mode min a g besar min ag, tambahin sudo lagi, sudo super user, sudo nama username yang akan kita jadikan super usernya, nama sudo nama user baru. Oke, Joko Widodo. Oke, kita klik enter, clear. Nah, jadi seperti itu cara menjadikan Joko Widodo itu menjadi super user. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai informasi pengguna. Nah, komen yang akan kita praktikan yaitu ada komen ID. Nah, komen ID ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengguna tertentu, termasuk UID-nya, user ID-nya, dan GID-nya, grup ID-nya. Coba kita ketikkan langsung di sini ID Joko Widodo. Oke, itu bisa teman-teman lihat UID-nya 1001, grup ID-nya 1001, grupsnya 1001. Oke, coba kita lakukan terhadap user yang kita gunakan sekarang alias dia underscore p. Nah, bisa teman-teman lihat user ID-nya 1000, grup ID-nya 1000, grupnya 1000, dan ada keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai syndrome, sudo, div, polygraph, dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Kita clear. Nah, selanjutnya kita akan kita akan mempraktikkan secara bersama-sama mengenai finger. Nah, perintah atau comment finger ini digunakan untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang pengguna seperti nama lengkap dan lainnya jika tersedia. Oke, misal kita finger Arya Setia underscore T. Waduh, ada yang salah. Maaf teman-teman. Sepertinya ada kesalahan dalam finger. Sudah. Oh, sepertinya harus install terlebih dahulu. Maaf teman-teman, ada trouble sedikit. Sudo install finger. Oke, kita enter. Kita terlebih dahulu install fingernya teman-teman. Oke, setelah fingernya terinstall, kita langsung ketikkan ulang saja finger Arya Setia underscore enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat keterangan lebih lanjut mengenai namanya Arya Setia underscore p, selnya, bin, base, direktorinya di home Arya Setia underscore p, dan lain sebagainya. Kita clear, kita menuju ke praktik selanjutnya, yaitu mengenai grup pengguna. Nah, yang pertama yaitu ada perintah group add, di mana perintah ini digunakan untuk membuat grup pengguna baru. Oke, kita akan buat untuk grup ini, rst underscore p, kita akan buat grup baru dengan cara sudo group add nama grup. Sudo group add nama grup. Nama grup misal pstib. Grup. Seperti ada yang salah. Maaf teman-teman. Grow. Oh ya, salah. Terbawa bahasa Indonesia. Grow. Oke, grow. Oke. Clear. Nah, jadi coba kita lakukan pengecekan terkait grupnya apakah sudah ditambahkan. Oke, terkait bagaimana cara menampilkan pengguna-pengguna atau grup yang sudah ditambahkan, kita mengetikkan yaitu perintah G10 group. Nah, kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di bawah sini ada grup baru yang telah kita tambahkan tadi yaitu grup PSTIB. Nah, oke, jadi berhasil untuk penambahannya. Kita clear terlebih dahulu. Coba kita lakukan untuk praktik selanjutnya yaitu mengenai penghapusan menghapus grup pengguna dengan cara sudo group del nama grupnya. Oke, sudo group del PSTIB. Oke, enter. Kita akan
cek lagi apakah masih ada grupnya atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada untuk grup PSTI B-nya. Oke, jadi berhasil untuk penghapusannya. Oke, selanjutnya yaitu ada komen lagi atau perintah lagi yaitu mengenai grup pengguna yaitu user mode. Nah, kita dapat menggunakan perintah user mode untuk menambahkan pengguna ke grup tertentu. Nah, oke. Bagaimana caranya? Caranya kita buat terlebih dahulu untuk grupnya. Kita buat. Nah, oke. Kita buat grup PSTIB-nya lagi. Oke, sudah berhasil kita buat. Nah, kita akan menambahkan user Jokowi ini nanti untuk masuk ke dalam grup ini. Nah, caranya yaitu dengan cara sudo user mode, user modifikasi min A min G besar, nama grup PSTIB, nama pengguna Jokowi Widodo. Oke, Joko Widodo. Enter. Clear. Nah, kita akan melakukan pengecekan untuk finger lagi untuk mengecek apakah Joko Widodo itu sudah bergabung dalam grup. Finger Joko Widodo. Oke, enter. Nah, grupnya, oh sorry teman-teman, bukan di sini, harusnya di chat min etc min kok min garis miring base, ntar sudo etc passwd, sorry passwd. Nah, Joko Widodo. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada grup-grupnya, yaitu Joko Widodo telah bergabung ke dalam grup. Oke, kita clear. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu terdapat perintah untuk nama pengguna, verifikasi pengguna. Nah, verifikasi pengguna ini digunakan untuk mengubah yang pertama yaitu perintah su. Perintah ini digunakan untuk beralih ke akun pengguna lain dengan menggantikan hak akses. Su strip perintahnya seperti ini. Su strip nama pengguna. Kita misalkan dari sini ada di user rsd_p. Kita akan berpindah ke Joko Widodo. Joko Widodo. Oke, kita enter passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8, enter. Turun comment as sudo root, use sudo. Oke. Sudo su Joko Widodo. Sudo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang kita sudah ke user Joko Widodo. Nah, di sini Joko Widodo sudah berubah. Oke, kita kembali lagi. Caranya ya sama sudo su min Arya Setia _p. Nah, sudo 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah beralih ke semula Arya Setia _p. Jadi di sini Joko Widodo, di sini sudah Arya Setia _p. Nah, caranya yaitu sudo su nama pengguna. Oke, kita clear. Nah, oke, selanjutnya yaitu kita terkait perintah sudo. Nah, tadi kan kita sudah melakukan perintah sudo, tapi mungkin terkait perintah sudo itu belum dijelaskan. Perintah sudo ini merupakan perintah yang digunakan untuk menjalankan perintah sebagai super user atau sebagai pengguna lain yang memiliki izin sudo. Nah, jadi super user itu super yang memiliki otoritas lebih daripada user pada umumnya gitu, teman-teman. Nah, sudo ini biasanya paling sering digunakan pada Linux yaitu terkait update dan upgrade. Jadi, untuk memperbarui repositori yang terdapat pada Linux kita, teman-teman, atau Ubuntu kita, teman-teman. Jadi, biasanya sudo apt update. Nah, kita masukkan ini untuk mengupdate repositorinya. Kemudian selanjutnya biasanya juga digunakan untuk melakukan upgrade. Nah, upgrade. Nanti kita coba setelah ini proses update-nya selesai, kita lakukan upgrade. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, bentar lagi selesai. 1 2 3. Oke. Lagi membaca. Oke. Selanjutnya ada sudo apt update. Nah, ini digunakan untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita update sebelumnya. Cara update. Nah, oke, berhasil. Nah, mungkin terkait
manajemen user. Sekian, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai manajemen grup. Mungkin tidak jauh berbeda terkait manajemen grup. Mungkin yang pertama yaitu akan kami jelaskan atau kita belajar bareng-bareng mengenai manajemen grup itu sendiri. Nah, jadi bisa teman-teman lihat untuk manajemen atau pembuatan grup. Pembuatan dan pengelolaan grup pengguna adalah bagian penting dari administrasi sistem Linux. Nah, grup pengguna memungkinkan kita untuk mengelompokkan pengguna yang memiliki izin akses yang sama ke berkas atau direktori tertentu. Nah, pembuatan grup penggunanya yaitu dengan cara sudo group add nama grup yang telah kita lakukan tadi. Nah, mungkin kita buat terminal baru aja sembari menunggu yang ini, kita buat yang baru. Jadi, kita lakukan sudo group add nama grupnya misal praktikum RPL oke, enter, masukkan tadi, enter lagi, salah ketik, grow, oke, clear. Oke, kemudian kita sekarang sudah membuat tuh tadi. Nah, kemudian pengelolaan grup. Nah, salah satunya itu ada gpasswd, di mana perintah ini digunakan untuk mengelola pengguna yang terdaftar dalam grup, misal menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Nah, cara menambahkannya yaitu ada sudo, ini untuk menambahkan, sudo gpasswd nama pengguna, kita akan menambahkan Joko Widodo ke grup praktikum RPL, enter. Nah, oke, sudah tertambahkan. Nah, kemudian kita akan mengeluarkannya kembali dengan cara perintah min d sekarang. Tadi kan min a, add, sekarang min d, delete. Min d. Oke, seperti itu teman-teman untuk menambahkan atau pengelolaan grup penggunanya. Nah, kemudian ada yang namanya group mode, di mana perintah ini digunakan untuk mengubah atribut grup seperti mengganti nama grup. Nah, kita akan mengganti nama grup dari praktikum RPL menjadi praktikum SBD. Nah, caranya yaitu sudo group mode min n, nama grup sebelumnya, nama grup baru, praktikum SBD, nama grup lama, praktikum RPL. Oke, enter. Oke, sudah terganti teman-teman. Nah, kemudian untuk cara menampilkan grup-grup yang dimiliki oleh pengguna tertentu, yaitu dengan cara group nama pengguna Arya Setia. Oh ya, kita Joko Widodo aja. Joko Widodo. Oke, enter. Nah, ini Joko Widodo tergabung dalam Joko Widodo dan PSTIB. Nah, karena tadi kan sudah dikeluarkan dari praktikum RPL. Nah, sekarang kita coba untuk user Arya Setia _p. Arya Setia _p. Oke, apa saja grupnya? Banyak. Ada namanya sendiri, cd-rom, sudo dip, ramen d, dan lain sebagainya nih. Sambaser. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu ada G10. G10 itu digunakan untuk menampilkan semua grup pengguna yang ada dalam sistem. Nah, untuk menampilkan semua grup yang ada dalam sistem ini, kita menggunakan perintah yang namanya G10. G10 group. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat nama-nama grup yang ada dalam sistem itu banyak sekali. Nah, ini yang dibuat sama kita tadi. Ini ada PSTIB dan praktikum SBD. Nah, ini grup Jokowi ini grup bawaan dari ketika kita membuat user Jokowi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita clear. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu mengenai penghapusan grup pengguna. Nah, seperti yang telah kita singgung pada sebelumnya, penjelasan sebelumnya, untuk menghapus grup pengguna cukup mudah, sudo group del nama grupnya. Misal tadi praktikum SBD. Oke, kita coba cek lagi apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada teman-teman. Oke, clear. Nah, selanjutnya yaitu oke.
Untuk mengatur izin untuk grup. Nah, kita bisa gunakan yaitu sudo chmod 770. Misal kita 770, nanti akan saya jelaskan berkas atau directory. Misal directory home. Sorry. Direktorinya ada, misal kita directory desktopnya ya teman-teman. Oke, directory desktop. Desktop. Ini salah pengetikan. Desktop. Salah pengetikan teman-teman, sorry. Nah, oke. Jadi kita ulangin aja. Nah, jadi untuk desktop, oke, enter. Nah, jadi untuk mengatur izin untuk grup, jadi seperti ini penjelasannya teman-teman. Nah, jadi kan ini kan ada tiga angka nih di sini, maksudnya 3 digit angka, dimana kalau 7 itu pengertiannya yaitu kita untuk usernya sendiri, user sendiri itu bisa melakukan meread atau membaca, menulis dan mengeksekusi. Kalau 7. Nah, misal kalau angka yang lain berarti ini yang kedua, digit kedua itu untuk grup. Jadi grup user apapun itu yang tergabung dalam grup ketika kodenya 7 maka dapat menulis, membaca dan mengeksekusi. Nah, yang terakhir ini other untuk orang lain yang tidak tergabung dalam grup ataupun user itu sendiri. Nah, 0 artinya tidak dapat melakukan read, pembacaan, penulisan ataupun pengeksekusian gitu teman-teman terhadap directory desktop. Oke, seperti itu. Kita clear. Oke, mantap. Oke. Akses. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, mungkin terkait praktik mengenai manajemen user dan grup pada sistem operasi tugas kali ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.